maaf semaaf-maafnya, tapi uluk salam mulia. Saya ucapkan mohon maaf kepada bumi langit seisinya, termasuk juga seluruh manusia. Bukan berarti saya mendahului kehendak Tuhan Yang Maha Esa, namun saya merasa perlu saya sampaikan atas kejadian puncak fenomena alam di bumi Nuswantara khususnya, dan bahkan dunia pada umumnya, pastiannya dari titah langit adalah kafat nawang. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Nuwun sewu, saya ingin bertanya ini, Mbah. Keadaan alam sekarang kan sudah seperti ini, nggih. Banyak orang mengatakan bahwa kita istilahnya tinggal menunggu tuntasnya jangka Jayabaya, begitu, Mbah. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke panjenengan, Mbah. Sejauh mana keyakinan panjenengan terkait spiritual Nusantara ini, dan adakah bocoran dari titah langit kapan waktu terjadinya puncak fenomena alam tersebut, Mbah? Saya mohon wedaranya. Matur nembah nuwun. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Tapi uluk salam mulia, atur bagya Wisnu Nusantara. Hong wilahing Jatinugoni hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Kula nglakoni niku bukan menggerakkan ya. Saya itu digerakkan oleh siapa? Ya oleh yang menggerakkan, gitu aja udah. Artinya sejauh mana keyakinan saya terhadap wisikaning yang suksmo, wisikaning leluhur, sebab antara wisik dari sukma dan wisik dari leluhur itu kan sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kalau dari leluhur itu namanya wangsit, ini perlu saya nanti bikin konten tuh, perbedaan wisik dan wangsit itu. Jadi sejauh mana saya ngetut wisikaning kang sukmo, sejauh mana saya ngetut wangsite leluhur. Lah itu kan harus sangat berimbang antara nalar, naluri dan nurani saya, itu juga harus berimbang. Lah kalau bertanya sejauh mana saya ngelakoni, itu sudah bukan saya unjuk gigi, bukan. Saya sudah berpuluh tahun saranune dadi jalmo ngumbara, jalmo lelono, cara anunya ibarate menungso kang wis lali jiwa, cara kasare itu banyak yang mengatakan, bukan saya mengatakan. Kalau saya kan orang yang lali jiwa, cara nune tidak memikirkan diri sendiri, hanya sekedar cukup, namun juga cenderung kepada memikirkan orang banyak, begitulah ya, semampu sebisa asa saya. Nah, saya cenderung mengatakan bahwasanya kalau jongkok itu kudu jumangkaing jongko Jayabaya sing wis tinulis, yang sudah tertulis, yang sudah kitodrat oleh alam, ditetapkan. Artinya begini, seorang yang linuwih, seorang yang winasis menerima ilham tentu mengatakan, menerima wangsit pun mengatakan. Contoh, manusia yang mendapat ilham itu kan mesti disampaikan ya. Contoh seperti Empu Barada. Empu Barada ini mendapat ilham tentu disampaikan. Yang kisah yang nyata dalam membelah kerajaan Kahuripan menjadi Jenggala dan Kediri menjadi dua ini kan Empu Barada menyampaikan. Lalu saya pun ngetut laksitaning sukma dan wangsite dari leluhur, saya tetap menyampaikan. Lah, artinya pertanyaannya sejauh mana keyakinan saya telah sangat yakin ya. Lalu saya melakoni secara terus-menerus, dan lalu adakah bocoran seperti itu? Adakah bocoran yang menyatakan bahwasanya deal finalti ujung-ujungnya
perubahan yang dikatakan perubahan iklim, boleh lah ya, perubahan iklim, cuaca ekstrim, ini kan fase untuk menempuh kepada deal finaltinya jangkaning manungso wis aweh wangsit kang tertera yang tertera dalam Jongko Joyoboyo menurut keyakinan orang Jawa, orang Nusantara pada umumnya gitu loh. Saya ada bocoran, namun nggak usah dipercaya gitu, karena ini saya perlu menyampaikan. Namun yang perlu digaris ngandapi atau digaris bawahi yang bahwasanya kalau leluhur kita tidak mungkin akan menggunakan bahasa yang telak, Mas. Ya, tidak mungkin akan memberikan sebuah petunjuk arahan kapan terjadinya hal fenomena yang mengerikan, yang menakutkan itu dengan bahasa yang mentah. Bahasa yang mentah, ngesuk dina Senin jan meneh nggak mungkin gitu loh. Contoh yang saya pernah katakan bahwasanya saya pernah bertanya kematian seseorang, ya bapak saya gitu aja ya. 4 hari putaran edisi khusus lah. Ini termasuk bahasa langitan. Edisi khusus ini adalah berita duka lah taruhlah. Contoh seperti itulah. Saya menyampaikan mohon maaf semaaf-maafnya, tapi uluk salam mulia. Saya ucapkan mohon maaf kepada bumi langit seisinya, termasuk juga seluruh manusia. Bukan berarti saya mendahului kehendak Tuhan Yang Maha Esa, namun saya perlu menyampaikan. Ya, sekali lagi, saya merasa perlu saya sampaikan atas kejadian puncak fenomena alam di bumi Nuswantara khususnya, dan bahkan dunia pada umumnya, puncak perubahan iklim gitu loh. Dampak dari puncak perubahan iklim ya yang akan terjadi, ini sebuah fasenya. Saya mengatakan kepastiannya dari titah langit adalah kafat nawa. Nah, kafat nawa ini adalah bahasa sanepa atau bahasa isyarat. Perlu kita menjarwakan. Kalau menjarwakan kafat taruhlah nawa. Kafat itu apa, nawa itu apa, monggo dicari sendiri. Namun saya punya pedoman yang bahwasanya secara garis besar bahwasanya kafat nawa menurut etika rasa saya menarik. Kalau kafat nawa hitungan honocoroko saya meyakini ya, sementara ini belum ada ilham khusus, tapi tafsir saya gitu aja akan terjadi pada hari Minggu, karena honocoroko ini adalah huruf yang kelima, hitungan 5 dan jenjeman itu adalah hari Minggu. Ini secara global ya saya menghitung. Namun minggunya minggu apa kan ada jodohnya. Itu sekilas saya meyakini itu. Jadi intinya puncak fenomena alam, perubahan iklim yang telah menderu debu, katanya perlu penghijauan ya. Di Indonesia ini dikasih dana untuk penghijauan ini. Namun juga saya meyakini apabila tidak serta-merta dengan perubahan hati manusia kepada kesadaran tingkat tinggi manusia dalam menata kembali suasana alam, back to natural lah kalau orang pintar itu ngomong. Jadi rasanya itu sangat tidak mungkin untuk kembali kepada normatifnya alam, hidup yang sejahtera, yang adem, yang tentrem, yang ayem, karena antara alam pikir dan alam rasa sudah selalu berbenturan. Jadi manusia sekarang selalu selalu mengikuti kepada alam pikir untuk menjadi lebih maju dan lebih maju, berlomba dalam kekayaan, berlomba dalam kemewahan, sementara timbanging rasa sangat-sangat terabaikan. Oke, Mbah. Jadi saya menyimak yang panjenengan sampaikan tadi itu terkait perubahan iklim, apakah juga terkait dengan fenomena alam yang lebih misal semacam megatrust begitu nggih, terus atau yang panjenengan dulu itu pernah buat video tentang amnesti Allah tahap kedua begitu, atau bagaimana menurut panjenengan, Mbak? Kurang lebihnya ini tahapan apabila sudah tidak mau diingatkan ya, semua manusia termasuk saya juga gitu loh, tetap lalai terhadap ajaran keluhuran asli Nusantara. Ini pokok. Yang kedua kalinya terhadap tata krama kehidupan terhadap alam lah. Intinya seperti itu. Cara orang ngomong itu banyak kearifan lokal kita terabaikan. Niscaya ya kita memaksakan diri dalam kemajuan yang ikut ilmuwan ini, niscaya akan terjadi amnesti Allah tahap yang kedua. Kaitannya yang saya maksud kafat nawa ini, ketetapan kafat nawa ini, tabe uluk salam mulia adalah bocoran dari titah langit
untuk terjadinya fenomena alam yang maha dahsyat, ya diantaranya megatrust itu terjadi, ya megatrust itu terjadi, ya saya nggak bisa mengatakan lebih ke sana, nanti dianggap saya menakut-nakuti. Namun megatrust itu akan terjadi, ketentuan sanepa, bahasa sanepa, puncaknya, ketetapan waktunya adalah kafat nawa. Lah sementara tafsir saya kurang lebihnya hati-hati pada hari Minggu. Lah kalau dulu saya ingat waktu di Aceh itu kejadiannya adalah Minggu Wage Senin Kliwon kalau nggak keliru gitu. Lah artinya Minggu Nawa ini kan 9 Mas, ya. Eko bumi Dwi Sawah Trigunung Catur Samudra Poncotaru Satpangonan Sapto Pandito Asto Tawang Nawa Dewa Dasa Ratu. Nah ini taruhlah Nawa itu adalah hitungan yang ke-9. Lah kalau jenjem kotak gatik matuknya, tapi ini sekali lagi ini adalah bukan kepastian ya. Kalau digatuk-gatukan boleh saja saya dikatakan kotak gatik matuk yang saya maksud. Namun ini kafat nawa, kalau hitungan 9 itu kalau Minggu yang jenjemnya 9 dan ngepasi jenjem 40 kurang lebih ya hari Minggu Wage begitu loh. Artinya Minggu itu 5, Wage itu 4 karena kafat nawa. Namun sekali lagi ini bukan kepastian. Niscaya saya juga berharap bangsa ini akan terselamatkan, terhindar dari puncak perubahan iklim atau fenomena alam yang dahsyat ini. Karena saya yakin saudara-saudara kita semua juga akan terkena. Jadi saya tetap memberi rujukan. Mari kita berlomba-lomba dalam kebajikan, menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, ya termasuk diri saya. Ya artinya kita sukalah berbagi, jangan sampai ada penderitaan di lingkungan kita tidak secara seksama, tidak serta-merta dalam menolongnya. Karena negeri ini telah didasari Pancasila, Mas. Artinya Pancasila ini harus terimplementasikan atau terterapkan secara sebaik-baiknya agar kita tidak kewalat dengan, mohon maaf ya, kewalat oleh para pahlawan pendiri bangsa ini. Begitu artinya negeri Pancasila kok masih tidak rukun. Negeri Pancasila kok masih ada orang telanjang jalan di tepi jalan, kelihatannya ironis sekali begitu. Maksudnya apabila kita tidak mau diingatkan dengan cara-cara kejadian fenomena alam antara gunung meletus, tsunami dan sebagainya, niscaya kita akan dihadapkan dengan fenomena alam yang lebih dahsyat dan ketentuannya itu niscaya pada sanepanya, maksudnya sanepa bahasa isyaratnya adalah ketentuannya kafat nawa. Lah ini mungkin termasuk diantaranya adalah amnesti Allah tahap yang kedua, ya, amnesti Allah tahap yang kedua. Nah, ini hari Minggu kan banyak Mbah, minggu besok, minggu besoknya lagi, atau bahkan hari Minggu di tahun depan gitu, atau bagaimana menurut panjenengan Mbah? Saya mengatakan bahwasanya kewaspadaan jangkane manungsa wis aweh wangsit, jangka Jayabaya ini bergulirnya ini maksimal tahun 2026. Akan terrealisasi ya di situ, akan tidak ya di situ, begitu loh. Saya artinya kewaspadaan ini saya kan ini tafsir saya, bukan petunjuk kepastian dari langit, nggak ada ya. Tafsir saya kafat nawa adalah Minggu Wage, berarti per 35 hari seyogyanya kita sangat waspada. Andai kata di tepi laut juga sangat waspada, di gunung pun juga mesti sangat waspada, begitu loh. Apakah artinya ini Mbah, seumpama nih terjadi ya maaf kata ini nggak menakut-nakuti, kita kan analisa terbuka gitu nggih. Seumpama terjadi gempa bumi di hari Minggu Wage, berarti kita agak lebih perlu waspada itu. Sangat perlu waspada. Termasuk saya pernah bahkan sering dulu dengan anak-anak, apabila hari Minggu khususnya Minggu Wage janganlah bermain di tepi laut. Itu. Ini sudah saya woro-worokan lah. Sampai kapan? Kalau jangkaning Jayabaya itu ya sampai tahun maksimal 2026. Artinya kita mesti waspada setiap hari Minggu Wage ya, baik yang di gunung, baik yang di tepi laut, sebab bukan berarti yang di puncak gunung ini pasti akan selamat. Gunung juga bisa meletus begitu loh. Saya mengatakan puncak fenomena alam berdasar bocoran dari titah langit akan terjadi pada
hari Kafatnawa. Kafatnawa ini tafsir saya, ini tafsir bukan kepastian ya. Tafsir saya adalah hari Minggu Wage. Intinya seperti itu. Jadi nggak usah dipercaya, sekali lagi jangan percaya kepada kata-kata saya. Namun saya perlu menyampaikan untuk kewaspadaan kita bersama, karena saya juga menghendaki seluruh bangsa ini kalau bisa terselamatkan dan bisa menangi, artinya bisa mengalami kejayaan Nusantara ini yang gemah ripah toto titi tentrem Toraharjo, sampurnane budaya agung Nusantara ini, budaya Pancasila ini, sehingga kita tidak jadi orang yang menengadah, hanya meminta, namun terimplementasikan, artinya kita secara seksama memayu hayuning bawono, ora ono sing rumongso bisa, tapi semua itu bisa rumongso, begitu loh. Intinya kepastian ya tidak ada, namun saya mengatakan bocoran dari langit, ya bocoran dari titah langit, wangsit dan wisikan yang saya terima akan terjadinya puncak fenomena alam di bumi Nuswantara dan bahkan dunia pada umumnya itu adalah pada hari Kafatnawa. Saya rasa demikian. Terima kasih.